Selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak Ibu yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita masuk dalam pujian penyembahan ibadah subuh pagi hari Yesus. Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Yes. Malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia, Rajaku disanjung tinggi. Mari jemaat Tuhan. Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia, Rajaku disanjung tinggi. Ayo pujikan, sanjung Yesus. Yesus disanjung, Tuhan Yesus disanjung, Tuhan Yesus disanjung tinggi. Malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia, Rajaku disanjung tinggi. Yes, amen. Tuhan Yesus disanjung, Tuhan Yesus disanjung, Tuhan Yesus disanjung tinggi. Malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia, Rajaku disanjung tinggi. Lagi amin. Yesus disanjung, Tuhan Yesus disanjung, Tuhan Yesus disanjung tinggi. Malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia, Rajaku disanjung tinggi. Oh Tuhan Yesus disanjung, Tuhan Yesus disanjung, Tuhan Yesus disanjung tinggi. Ya Tuhan, malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia, Rajaku disanjung
Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu. Segala yang bernafas menyembah-Mu. Segala yang bernafas memuji-Mu. Kami sanjung tinggikan Engkau Yesus. Glory bagi-Mu Tuhan. Segala kemuliaan bagi-Mu. Kami bermazmur menyembah-Mu. Raja yang kudus, Raja yang suci. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Tuhan yang kudus, Allah yang luar biasa. Kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih. Engkau Bapa kami yang kudus. Kami menyembah-Mu. Allah kami yang luar biasa. Tuhan Yesus. Kami puji dan tinggikan Engkau Tuhan. Terima kasih. Syukur bagi-Mu. Terima kasih. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Kau ku sembah, Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Bapa yang kekal, mulia dan luar biasa. Biarlah segala yang bernafas memuji-Mu, setiap lutut sujud menyembah-Mu, dan semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, Raja di atas segala raja. Engkau memerintah di hati kami, Engkau memerintah atas umat-Mu Tuhan. Terpujilah Tuhan, Bapa yang baik. Kami sungguh bersyukur atas perlindungan, penyertaan, kasih Tuhan bagi kami. Pagi hari ini kembali kami bangun dengan tubuh yang sehat, diberkati oleh Tuhan, menikmati hari yang baru. Kami sungguh bersyukur. Kami sungguh bersyukur dan kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami sungguh bangga memiliki Bapa seperti Engkau. Kasih-Mu tidak pernah berubah dulu sekarang selamanya, tetap sama atas kami. Berkat-Mu atas kami semuanya, bagi jemaat-Mu, keluarga kami, saudara-saudara kami, bagi seluruh umat-umat Tuhan dimanapun berada. Lawat kami semuanya lewat kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar sebentar. Berbicaralah Tuhan bagi kami. Kuduskan kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. 107 Mazmur.
Kita akan baca pasal tersebut 5 ayat 1 orang dan secara bergantian kita akan baca. Mazmur 107 jilid 5. Lembaga Alkitab Indonesia membuat jilid 5 mulai dari Mazmur 107 sampai dengan 150. Judul perikopnya nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi. Karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang Maha Tinggi. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga dan dihancurkannya palang-palang pintu besi. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan kurban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu, dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Dibuatnya sungai-sungai menjadi padang gurun, dan pancaran-pancaran air menjadi tanah gersang. Tanah yang subur menjadi padang asin oleh sebab kejahatan orang-orang yang diam di dalamnya. Dibuatnya padang gurun menjadi kolam air, dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Ditempatkannya di sana orang-orang lapar, dan mereka mendirikan kota tempat kediaman. Mereka menabur di ladang-ladang dan membuat kebun-kebun anggur yang mengeluarkan buah-buahan sebagai hasil. Diberkatinya mereka sehingga mereka bertambah banyak dengan sangat, dan hewan-hewan mereka tidak dibuatnya berkurang, tetapi mereka menjadi berkurang dan membungkuk oleh sebab tekanan, celaka dan duka. Ditumpahkannya kehinaan ke atas orang-orang terkemuka, dan dibuatnya mereka mengembara di padang tandus yang tiada jalan.
Tetapi orang miskin dibentenginya terhadap penindasan dan dibuatnya kaum-kaum mereka seperti kawanan domba banyaknya. Orang-orang benar melihatnya lalu bersuka cita, tetapi segala kecurangan tutup mulut. Siapa yang mempunyai hikmat biarlah ia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Haleluya. Ayat ini sangat panjang, pasal ini sangat panjang, 43 ayat pasal Mazmur 107, dan sangat membosankan kalau saudara tidak dipenuhi oleh Roh Tuhan dalam membacanya. Tapi saya berdoa saudara tidak bosan, tapi saudara menyimak firman Tuhan itu. Inti dari firman Tuhan ini adalah saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa ini adalah sebuah perjalanan orang di mana orang itu tidak mendapatkan tempat, tetapi Tuhan memberikan tempat bagi dia. Tuhan menyediakan perlindungan bagi seseorang yang sedang mengadakan perjalanan, dan orang tersebut diminta untuk bersyukur kepada Tuhan. Bukankah saudara dan saya di dunia ini hanya sementara tempat pengembara? Maka dari itu nggak perlu kita ketol untuk mendapatkan dunia ini, karena dunia ini bukan tempat kita. Saya mau katakan, dunia ini bukan tempat orang Kristen. Dunia ini bukan tempat saudara. Surga tempat saudara. Haleluya. Jadi kita hanya mengembara sementara. Kita sudah baca Mazmur 90 bahwa usia kita 70. Kalau kuat 80, itu pun kesusahan yang menjadi bagian. Singkat ini, ya. Jadi target kita adalah surga. Maka jangan pusing dengan dunia ini. Kalau orang-orang di dunia ini pusing dengan harta bendawi, wajar. Saudara pun wajar kalau memusingkan. Tapi saya mau katakan begini. Jangan engkau sebagai anak Tuhan lebih mementingkan harta daripada mementingkan iman di dalam Tuhan. Itu harus sejalan. Ya, saudara tanpa harta juga, tanpa uang juga nggak bisa hidup, ya. Tapi yang dimaksud adalah kita harus tahu tujuan kita. Tujuan kita bukan uang, tapi tujuan kita adalah memuliakan Tuhan dengan harta kita. Ya. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan kalau saudara sehat. Bersyukurlah kepada Tuhan. Diingatkan kita pada kesempatan pagi hari bahwa dunia ini bukanlah tempat kita. Dunia ini hanya sementara. Hanya perjalanan. Orang yang melakukan perjalanan, dia akan kembali ke tempat asal. Saya mau pastikan kepada saudara bahwa tempat saudara adalah surga. Dan kalau saudara tidak memastikan itu dalam dirimu, maka apa yang saya pastikan tidak akan terjadi. Maka dirimu lah yang memastikan bahwa tempatmu adalah surga. Dunia ini tempat pengembaraan. Haleluya. Silahkan saudara mau ke tempat pengembaraan atau surga. Pilihan ada di tangan kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia tebus kita. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih buat firman-Mu mengingatkan kami bahwa dunia ini adalah tempat kami mengembara, bukanlah tempat kami yang sesungguhnya. Surga kerajaan-Mu jadi tempat kami sesungguhnya. Oleh sebab itu Tuhan, terima kasih kalau Tuhan beri kami kesempatan untuk memiliki harta bendawi, tapi hati kami tidak ada di sana. Hati kami ada di dalam tujuan, yaitu menjadikan harta benda itu menjadi berkat bagi Tuhan sesama. Terpujilah Tuhan atas perbuatan Tuhan sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur atas semuanya itu dan memberkati pemirsa, keluarga kami, jemaat-Mu, hamba-hamba Tuhan. Biar semua jemaat-Mu, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan dan pemirsa mengerti tujuan mereka adalah surga. Kalaupun diizinkan Tuhan di pengembaraan ini, di dunia ini,
memiliki macam-macam harta, Engkau bertujuan untuk kami menjadi berkat di atas semuanya. Sebab itu berkati pemirsa, berkati keluarga kami, berkati hamba-hambamu, dan berkati seluruh jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga, rumah tangga, usaha, pekerjaan diberkati Tuhan. Anak-anak, cucu, cicit, keturunan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat pemerintahan kami, baik itu di tingkat pusat, di tingkat gubernur, wali kota, bupati, camat, kepala desa. Tuhan lawat agar pemerintahan kami menjadi pemerintahan yang berlandaskan Pancasila, dan semua stakeholder di dalam pemerintahan kami benar-benar melaksanakan tugas dan fungsi mereka dengan kejujuran dan berdasarkan keirinduan untuk melayani masyarakat. Berkati pemilihan umum di tahun 2024, atmosfer di negeri kami ini diberkati oleh Tuhan. Kami sebagai orang Kristen bertanggung jawab untuk menjaga atmosfer di negeri kami ini, dan kami berdoa dan kami menghadirkan kuasa Tuhan, atmosfer surga atas negeri kami. Tahun 2024 tahun politik. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat dan syukur bagimu. Berkati tetangga kami, berkati pemimpin-pemimpin gereja di tingkat nasional maupun tingkat lokal. Tuhan berkati tetangga kami, berkati seluruhnya, pemirsa, jemaatmu, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.